Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arlin Karisma Santika dengan NIM 2019 710059. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Novi Rohmatur Rosidah dengan NIM 2019 710226. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sifaul Uyun dengan NIM 2019 710306 dari kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Vin Fawaz Suryawan dengan NIM 2019 710416 dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Riri Alivia dengan NIM 2019 710599. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Afifa Ika Nur Sabrina, NIM 2019 710662. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sofira Softaulia dengan NIM 2019 710738 dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Erika Renggawiandra dengan NIM 2019 710808. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari akad salam. Salam berasal dari kata as-salaf yang artinya pendahuluan, karena pemesan barang menyerahkan uangnya di muka. Menurut PSAK 103, akad salam didefinisikan sebagai transaksi jual beli barang pesanan atau muslam fi'i dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual muslam iliyahi dan pelunasan dilakukan oleh pembeli atau al-muslam pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Ketentuan syariah pada hadis surat Al-Maidah ayat 1 Allah berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Selanjutnya yaitu al-hadis. Barang siapa yang melakukan salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya ada tiga hal yang di dalam terdapat berbekahan, jual beli secara tangguh, mukharodah atau mudorobah, yang mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis akad salam. Yang pertama sendiri adalah salam, yaitu transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan itu belum ada ketika transaksi dilakukan, sedangkan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan untuk penyerahan barangnya itu dilakukan pada kemudian hari. Lalu yang kedua ada salam paralel, yaitu merupakan dua transaksi salam, yaitu antara pemesan atau pembeli dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok atau pihak ketiga lainnya. Ya, selanjutnya yaitu ada rukun salam sendiri yang terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu pelaku terdiri atas penjual dan pembeli. Terus yang kedua ada objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal salam. Lalu yang ketiga yaitu ada ijab kabul atau serah terima. Nah, lalu selanjutnya yaitu ada ketentuan salam, yaitu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu pelaku harus cakap hukum dan balik. Lalu yang kedua yaitu objek akad. Nah, objek akad sendiri yaitu terdiri dari 2, yaitu ketentuan syariah yang terkait dengan modal salam dan ketentuan syariah barang salam. Lalu yang ketiga yaitu ijab kabul. Nah, yang dimaksud ijab kabul sendiri yaitu pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Cakupan standar akuntansi salam. Akuntansi salam diatur dalam PSAK 103
tentang akuntansi salam yang meliputi pengakuan dan pengukuran tentang transaksi salam, baik sebagai penjual maupun pembeli. Terdapat beberapa akun yang terkait dengan salam, baik yang disajikan pada laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan laba rugi. Pengenalan akun-akun di neraca. Piutang salam. Rekening ini digunakan untuk mencatat pembayaran harga barang kepada penjual sebesar jumlah yang disepakati dalam akad. Pedoman pendebitan dan pengkreditan rekening piutang salam adalah: yang pertama, rekening piutang salam didebit pada saat dilakukan pembayaran harga barang oleh pembeli. Yang kedua, rekening piutang salam dikredit pada saat penyerahan barang dari penjual kepada pembeli. Selanjutnya, persediaan salam. Rekening ini digunakan untuk mencatat barang dalam transaksi salam. Pedoman pendebitan dan pengkreditan rekening persediaan salam adalah: rekening persediaan salam didebit pada saat penerimaan barang. Yang kedua, rekening persediaan salam dikredit pada saat penyerahan barang kepada pembeli atau pemesan. Ketiga, utang salam. Rekening ini digunakan untuk mencatat pembayaran harga barang yang disepakati oleh pembeli. Pedoman pendebitan dan pengkreditan rekening utang salam adalah: yang pertama, rekening utang salam dikredit pada saat penerimaan pembayaran harga barang sebesar seluruh harga barang yang diterima. Yang kedua, utang salam didebit pada saat penyerahan barang yang dipesan kepada pembeli atau pada saat jatuh tempo pembuat tidak mampu untuk menyerahkan barangnya kepada pembeli. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan akun-akun di laporan laba rugi. Yang pertama ada keuntungan salam. Rekening ini digunakan untuk mencatat keuntungan yang terjadi saat penyerahan aset non-kas atau barang, di mana nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatat saat penyerahan. Pencatatan rekening keuntungan salam adalah: yang pertama ada rekening keuntungan salam dikredit pada saat terjadi penyerahan modal aset non-kas apabila nilai wajar aset non-kas lebih tinggi dari nilai tercatat. Yang kedua ada rekening keuntungan salam didebit pada saat penutupan buku ke rekening pendapatan usaha. Selanjutnya ada kerugian salam. Rekening ini digunakan untuk mencatat kerugian yang terjadi saat penyerahan aset non-kas atau barang, di mana nilai wajar lebih kecil daripada nilai tercatat saat penyerahan. Pencatatan rekening kerugian salam adalah: yang pertama ada rekening kerugian salam didebit pada saat terjadi penyerahan modal non-kas apabila nilai wajar aset non-kas lebih kecil dari nilai tercatat. Yang kedua, rekening kerugian salam dikredit pada saat penutupan buku ke rekening pendapatan usaha. Baik, selanjutnya ada akuntansi salam bagi bank syariah selaku penjual atau PSAK 103. Pengakuan dan pengukuran kewajiban salam. Utang atau kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima. Modal usaha salam yang diterima disajikan sebagai utang salam. Modal usaha yang dapat berupa uang tunai maupun aset non-kas. Yang pertama, jika modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, maka jurnalnya yaitu rekening kas atau rekening nasabah berada di debit, utang salam berada di kredit. Baik, selanjutnya yang kedua, jika modal salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar, maka jurnal yang dapat dibuat oleh bank syariah yaitu aset non-kas berada di debit, utang salam berada di kredit. Yang ketiga, kewajiban atau utang salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Jurnal yang harus dibuat untuk mencatat penyerahan barang kepada pembeli yaitu utang salam berada di debit, penjualan berada di kredit. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yakni mengenai pengakuan dan pengukuran transaksi salam paralel. Jika penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual kepada pembeli akhir. Yang pertama, pencatatan untuk transaksi pembelian persediaan salam oleh bank syariah
maka jurnal yang harus dibuat adalah persediaan salam pada sisi debit sebesar XXX dan kas atau rekening nasabah pada sisi kredit sebesar XXX. Kemudian yang kedua, pencatatan untuk transaksi penyerahan persediaan. Bank Syariah dapat mengakui keuntungan atau kerugian atas penyerahan persediaan atau aset salam kepada pembeli akhir. Keuntungan diperoleh Bank Syariah apabila jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir lebih besar daripada biaya perolehan persediaan salam. Sebaliknya, kerugian dialami oleh Bank Syariah apabila biaya perolehan persediaan salam lebih besar daripada jumlah yang dibayar oleh pembeli. Apabila jumlah yang dibayar oleh pembeli lebih kecil dari biaya perolehan persediaan atau barang pesanan, maka jurnal yang harus dibuat adalah utang salam di sisi debit sebesar XXX, kerugian salam di sisi debit sebesar XXX, dan persediaan salam di sisi kredit sebesar XXX. Apabila jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir lebih besar daripada biaya perolehan persediaan atau barang pesanan, maka jurnal yang harus dibuat adalah utang salam pada sisi debit sebesar XXX, persediaan salam pada sisi kredit sebesar XXX, dan keuntungan salam pada sisi kredit sebesar XXX. Kemudian yang ketiga, pencatatan pada saat akhir periode pelaporan. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyajian dan pengungkapan akuntansi salam bagi Bank Syariah selaku penjual. Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban atau utang salam. Utang salam ini disajikan sebesar jumlah tercatat. Penjual mengungkapkan beberapa hal terkait transaksi salam. Yang pertama, piutang salam kepada produsen dalam salam paralel yang memiliki hubungan istimewa. Yang kedua, jenis dan kuantitas barang pesanan. Yang ketiga, pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai akuntansi salam bagi Bank Syariah selaku pembeli dalam PSAK 103. Yang pertama, pengakuan dan pengukuran piutang salam. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam disajikan sebagai piutang salam. Modal usaha salam ini dapat berupa kas maupun aset non-kas. Nah, dalam hal ini terdapat 3 kemungkinan. Yang pertama, apabila modal usaha salam dalam bentuk kas, maka diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Jurnal yang dibuat Bank Syariah yaitu piutang salam pada debit, sementara itu kas atau rekening nasabah pada kredit. Selanjutnya, yang kedua yaitu apabila nilai wajar modal usaha aset non-kas yang diserahkan lebih kecil daripada nilai tercatat, maka jurnal yang dibuat Bank Syariah yaitu piutang salam pada debit, kerugian penyerahan aset pada debit, sementara itu aset non-kas pada kredit. Yang ketiga yaitu apabila nilai wajar modal usaha aset non-kas yang diserahkan lebih besar daripada nilai tercatat, maka jurnal yang dibuat Bank Syariah yaitu piutang salam pada debit, sementara itu aset non-kas pada kredit, dan juga keuntungan penyerahan aset pada kredit.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengakuan dan pengukuran pada saat penerimaan barang pesanan. Yang pertama yaitu apabila barang pesanan yang diterima sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai dengan nilai yang disepakati. Jurnal yang dapat dibuat oleh bank syariah yaitu persediaan salam di debit dan piutang salam di kredit. Yang kedua, apabila barang pesanan yang diterima berbeda kualitasnya, maka terdapat dua kondisi, yaitu yang pertama, barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad. Apabila nilai wajar dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad, maka jurnal yang dapat dibuat oleh bank syariah adalah yaitu persediaan salam di debit dan piutang salam di kredit. Sebaliknya, apabila nilai wajar dari barang pesanan yang diterima lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad, maka barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai wajar pada saat diterima atau selisihnya diakui sebagai kerugian. Jurnal yang dapat dibuat oleh bank syariah adalah persediaan salam di debit, kerugian salam di debit, dan piutang salam di kredit. Lalu yang ketiga, jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka ada beberapa alternatif, yaitu yang pertama, jika tanggal pengiriman diperpanjang, maka nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad, dan jurnal atas bagian barang pesanan yang diterima adalah persediaan salam di debit dan piutang salam di kredit. Dan yang kedua, jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi. Jurnal yang dapat dibuat oleh bank syariah yaitu aset lain-lain yaitu piutang ada di debit dan piutang salam di kredit. Selanjutnya, jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut akan diakui sebagai piutang kepada penjual. Maka jurnal yang dapat dibuat oleh bank syariah adalah kas atau rekening nasabah terletak pada debit, aset lain-lain piutang pada penjualan terletak pada debit, piutang salam terletak pada kredit. Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam, maka selisihnya akan menjadi hak penjual. Dengan begitu, jurnal yang dapat dibuat oleh bank syariah adalah kas atau rekening nasabah terletak pada debit, piutang salam terletak pada kredit, utang kepada penjual terletak pada kredit. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran denda. Denda dikenakan jika penjual lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad. Maka jurnal pengenaan denda ini yang dapat dibuat oleh bank syariah adalah dana kebajikan kas terletak pada debit, dana kebajikan pendapatan denda terletak pada kredit. Selanjutnya, penyajian dan pengungkapan. Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam. Pembeli dalam transaksi salam ini dapat mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, besarnya modal usaha salam baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain. Lalu yang kedua, jenis dan kuantitas barang pesanan. Yang ketiga, pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Terima kasih.